Hai semua, pada kesempatan kali ini saya, Maverick Pascalis, kelas 9 SMP Bel Surabaya, akan menanggapi dan memberikan solusi mengenai kejadian serta dampak dari pandemi saat ini. Pandemi dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya penyebaran suatu penyakit tertentu yang menyebar luas hingga ke beberapa negara. Pandemi yang terjadi pada tahun 2020 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menjadi pemicu penyakit COVID-19. Berdasarkan sumber data yang saya dapatkan melalui website WHO pada tanggal 28 Oktober 2020 melampirkan bahwa terdapat total 43.766.712 kasus COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dengan total kematian sebesar 1.163.459 jiwa. Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa penyakit baru yang sedang menyebar saat ini pandemi merupakan suatu hal yang dapat ditakutkan. Tingginya penambahan kasus COVID-19 setiap harinya menimbulkan rasa kekhawatiran tersendiri pada masing-masing individu. Ditambah lagi beberapa sumber menyatakan bahwa kejadian pandemi ini akan berakhir hingga beberapa tahun mendatang. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa penyakit COVID-19 merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengan tingkat penyebaran atau virulensi yang tinggi, di mana pada dasarnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus bersifat menyebar dari satu ke individu lainnya. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru pneumonia. Sebelum menanggapi suatu fenomena tertentu, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep dasar yang terjadi pada kejadian atau fenomena tersebut. Dengan uraian yang saya telah sebutkan sebelumnya, maka kita sebagai makhluk sosial saat ini perlu memperhatikan protokol kesehatan yang lebih lanjut. Kejadian pandemi COVID-19 saat ini tentunya berdampak dalam berbagai aspek kehidupan. Selain dari segi kesehatan, aspek ekonomi, sosial budaya, bahkan pendidikan juga terpengaruh terhadap penyebaran penyakit ini. Sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, dunia pendidikan selalu berkaitan dengan proses belajar mengajar antar guru dengan murid. Adanya proses timbal balik yang ditunjukkan oleh guru dan murid menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan juga berkaitan erat dengan bagaimana setiap individu beraktivitas secara sosial melalui sebuah komunikasi. Adanya komunikasi ataupun kontak dalam masyarakat akan meningkatkan potensi penyebaran dari virus ini baik melalui kontak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pandemi ini memberikan dampak terhadap dunia pendidikan, di mana pada saat ini sebagian besar sekolah di Indonesia masih belum dibuka dan proses belajar mengajar dilakukan secara daring dalam jaringan. Pada intinya, dampak dari pandemi saat ini terhadap dunia pendidikan adalah bagaimana suatu ilmu tersebut dapat disampaikan oleh guru terhadap murid yang menerimanya. Sebagian besar metode penyampaian materi pendidikan saat ini adalah melalui berbagai media online seperti Zoom, Google Class, dan lain-lain, di mana secara tidak langsung metode penyampaian tersebut kurang efektif dibandingkan metode penyampaian materi secara tatap muka. Tidak hanya itu, beberapa faktor yang dapat memperparah keadaan belajar mengajar di dalam dunia pendidikan adalah tersedianya sarana dan prasarana dari setiap masyarakat. Beberapa masyarakat dengan ekonomi
yang rendah saat sangat mengalami kesulitan dengan syarat yang harus ada dalam melaksanakan studi secara daring, di mana hal ini tentunya akan berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap masyarakat. Beberapa pernyataan yang telah saya sebutkan pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap kualitas anak-anak muda bangsa Indonesia, baik secara sosial maupun pendidikan. Penanganan pandemi yang terjadi di Indonesia saat ini memerlukan berbagai tindakan dan dukungan dari berbagai golongan masyarakat, baik pemerintah maupun warga Indonesia lainnya. Saat ini pemerintah Indonesia sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengatasi kejadian pandemi COVID-19 melalui berbagai penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menghargai berbagai keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, terutama Menteri Kesehatan terkait protokol kesehatan. Saya sendiri secara pribadi memberikan solusi terkait kejadian pandemi ini untuk selalu menjaga kesehatan diri sendiri, baik dengan mengatur pola makan, tidur, belajar, maupun kegiatan lainnya, di mana setiap kegiatan yang kita lakukan harus dilaksanakan dengan kontak antar individu seminimal mungkin. Mengingat penyakit ini merupakan penyakit yang mudah menyebar dari satu individu ke individu lainnya. Selain itu, kita juga harus selalu berpikir positif terhadap segala tindakan yang dilakukan pemerintah ataupun informasi dari berbagai media yang kita dapatkan terhadap pandemi ini, dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada, menjalani kegiatan sehari-hari dengan kontak minimal, serta selalu berpikir positif terhadap segala kondisi yang ada. Maka kejadian pandemi yang kita rasakan saat ini diharapkan dapat segera berakhir. Sekian tanggapan dan solusi yang saya dapat berikan terkait kejadian pandemi dan dampaknya terhadap pendidikan. Terima kasih.